Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tri Haryanto. Saya berasal dari UPWJ Semarang. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 054549488. Kali ini saya akan mengerjakan tugas praktek jaringan komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari command prompt. Yang pertama adalah cd. Nah, di sini cd berfungsi untuk merubah direktori saat ini. Dapat digunakan untuk berpindah ke folder lain, untuk masuk ke folder user tanpa argumen menampilkan direktori saat ini. Fungsi nomor 2 itu cls. Nah, cls ini berfungsi untuk membersihkan layar command prompt. Yang ketiga cls. Nah, cls ini berfungsi untuk menampilkan bantuan untuk perintah cls. Keempat yaitu dir. Di sini dir berfungsi untuk menampilkan bantuan dari perintah dir. Ini digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder file directory saat ini. Nah, yang kelima adalah nah, di sini config all berfungsi untuk menampilkan detail lengkap konfigurasi IP. Penjelasannya, versi detail dari ipconfig termasuk MAC address, DNS server, dan informasi adapter lainnya, ideal untuk troubleshooting jaringan. Kita lanjut yang ketujuh. Itu release, config release. Config release di sini memberikan fungsi melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP. Di sini dapat memutus koneksi IP sementara berguna sebelum memperbarui IP, dan perlu diikuti dengan renew untuk mendapatkan IP baru. Yang ke-9 config renew. Nah, config renew sendiri ini berfungsi untuk memperbarui alamat IP dari server DHCP. Ini dapat meminta IP baru setelah rilis dan membantu mengatasi masalah koneksi jaringan. Lanjut yang 10. Yang 10 yaitu display ya. Display DNS. Nah, di sini fungsinya untuk menampilkan cache DNS lokal. Penjelasannya, ini dapat menunjukkan entry DNS yang disimpan di cache, termasuk alamat IP dan domain yang berguna untuk melihat resolusi DNS. Ke fungsi yang ke-11 DNS. Ini berfungsi untuk menghapus cache DNS. Dapat membersihkan cache DNS untuk memaksa resolusi ulang domain, berguna jika ada masalah akses di situs web. Lanjut ke 12. Ini fungsi yang ke-12 untuk mendaftarkan ulang DNS. Memaksa pembaruan catatan DNS dengan server sering digunakan dalam lingkungan domain untuk memperbaiki resolusi nama. Yaitu ping. Nah, ping ini berfungsi untuk menguji konektivitas jaringan dengan mengirim paket ICMP, mengukur waktu respon ke host tertentu, misalnya ping google.com, menunjukkan jika host dapat dijangkau, dan latensi. Yang ke-14 Nextstep ini berfungsi untuk menampilkan statistik koneksi jaringan dan port. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, Translate ini berfungsi untuk melacak rute paket ke host tujuan dan dapat menampilkan hop by hop path jaringan, termasuk waktu respon di setiap node, berguna untuk mendiagnosis masalah routing. Lanjut ke 16. Ping ini berfungsi untuk kombinasi ping dan tracer dengan statistik, dapat melacak rute dan mengumpulkan data tentang kehilangan paket
di setiap hop, lebih detail daripada Trusted untuk analisis jaringan. Lanjut yang ke-17. Fungsi NSLookup ini berfungsi untuk mengquery server DNS untuk resolusi nama domain. Ini dapat mengubah nama domain ke IP atau sebaliknya. Lanjut ke yang 18, itu Nets. Nets ini berfungsi untuk mengelola konfigurasi jaringan, network cell. Ini adalah alat canggih untuk mengubah pengaturan firewall, interface, dan routing. Kita akan lanjut ke yang 19, yaitu route. Nah, route ini berfungsi untuk menampilkan atau mengubah tabel routing, menunjukkan rute jaringan, opsi seperti route print untuk melihat tabel atau route add untuk menggambar route status. Fungsi yang 20 yaitu net. Nah, net ini berfungsi untuk mengelola akun pengguna, grup, dan layanan jaringan. Ini seperti subperintah net user untuk mengelola akun, net start untuk layanan, atau net share untuk berbagi folder, berguna untuk administrasi sistem. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.